malam ngantuk, malam tidur. Bukan kebiasaan orang soleh. Orang soleh itu sayang kalau malam digunakan untuk tidur, sayang. Karena apa? Malam itu saat yang paling asyik bagi orang soleh untuk bermesra-mesraan dengan Allah. Untuk bermanja-manjaan dengan Allah. Dekat dengan Allah. Jadi orang soleh itu nggak biasa tidur malam. Kalaupun tidurnya sedikit, orang soleh itu. Jadi kalau orang yang lagi nikmat, berdua, bermunajat dengan Allah, kok tidur? Ya gimana gitu. Jadi kalau orang lagi sayang, cinta, kok malah ketiduran? Kalau umpamanya, kalau kita analogkan umpamanya, kalau di kita, umpamanya ada pasangan kekasih yang sudah lama kangen pengen ketemu, pengen ngapel. Jadi kalau yang namanya anak muda, ya kalau anak muda yang pacaran biasanya, dulu zaman jahiliyah, anak muda yang suka pacaran, itu kalau pacaran kan kalau zaman dulu dikasih waktu cuma seminggu sekali. Hanya malam minggu, dibolehkan ngapel oleh calon mertua. Hanya malam minggu dibolehkan ngapel. Umpamanya apel. Udah kangen, pengen bertemu dengan kekasih, apel pas malam minggu, apel. Nah, pokoknya semalam itu untuk apel. Nah, itu kira-kira kalau umpamanya seorang kekasih lagi apel bersama dengan kekasihnya, sedang memadu kasih, memadu rindu, kira-kira nundutan tatu? Kayaknya enggak ya. Bukan waktunya tidur malam. Malam itu bermunajat dengan Allah, bermesra-mesraan, ya Allah. Saya pengen ya Allah, tadi siang ya Allah, saya melihat sesuatu yang tidak pantas ya Allah, maafkan kesalahan mata saya ya Allah. Nangis sama Allah Subhanahu wa taala, takut sama Allah. Gitu. Tapi sangat berharap kepada Allah. Jadi asyik. Jadi orang kalau sudah bisa merasakan, menikmati, itu yang namanya ibadah, bukan sesuatu yang berat. Ibadah itu sesuatu yang nikmat. Sholat itu sesuatu yang nikmat. Ini mah baru diajak sholat, satu malam satu juz aja, aduh cenah nyeri tuur, cenah cangke, cenah bengek gitu ya. Gitu. Ya, kita berarti belum bisa merasakan. Terus dilatih. Paksakan. Karena kalau ibadah demi Allah, kalau ibadah dipaksakan, tidak akan bertambah kecuali kenikmatan. Harus dipaksakan. Ibadah itu harus dipaksakan. Jangan, Allah juga kan enggak memaksakan kehendak. Ya kita yang harus memaksakan diri. Kita maksa supaya apa? Supaya kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, Daud At-Ta'i, dia mengatakan ghalabani an-naum fi awwalilatin min Ramadan. Di awal bulan Ramadan saya tiba-tiba ngantuk berat sehingga saya tiba-tiba tertidur. Saya tertidur, enggak lama juga sih tidurnya juga. Saya tertidur, di dalam tidur saya di awal bulan Ramadan, di awal malam bulan Ramadan, saya bermimpi seakan-akan saya sedang berada di satu taman surga yang sangat indah. Di depan saya ada sungai yang sangat indah yang terbuat dari durrin wa yakut, terbuat dari mutiara dan yakut. Yakut itu mutiara yang sangat indah. Kemudian di sebelah sana ada wanita-wanita cantik, bidadari-bidadari cantik. Kenapa? Yang diimpikan bertemunya dengan bidadari cantik. Karena yang impinya laki-laki, bapak-bapak. Gitu. Kalau yang mimpinya Bu Aida, mungkin yang dilihat gitu. Ya, cowok cakep mungkin. Cowoknya juga cowok surga, bukan cowok ecek-ecek di kita, bukan. Cowok surga yang sempurna. Pokoknya. Jadi gitu. Jadi jangan, nggak usah. Kenapa sih bidadari mulu? Mana buat cewek gitu? Ada. Allah udah siapin. Mau apapun, kalau udah di surga, apapun boleh. Ya Allah, saya pengen yang kayak Sarukhan, ya Allah, boleh. Ya Allah, saya pengen yang kayak Roma Irama, boleh. Dikasih sama Allah. Yang penting masuk aja ke surga dulu. Iman, amal soleh gitu aja. Jadi beliau melihat wanita-wanita cantik yang beliau mengatakan bahwasanya
ka'annahunna syamsu min nuri wajhihinna. Yang mana seakan-akan wajahnya itu seperti matahari, saking terangnya wajahnya, saking kinclongnya wajahnya seperti matahari. Dan refleks sebagai seorang laki-laki, Daud At-Tha'i refleks beliau menyapa kepada wanita itu dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu sapaannya orang soleh. Sapaannya orang soleh itu tidak jauh dari kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian wanita-wanita cantik itu kemudian mereka menjawab bahwasanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nahnu lil hamidina ar-raki'ina as-sajidina as-shaimina fi syahr Ramadan. Kata wanita cantik itu, kata bidadari-bidadari cantik itu, kami bidadari-bidadari surga yang kau lihat ini adalah bidadari yang diciptakan oleh Allah khusus diperuntukkan untuk orang-orang yang suka memuji, ruku, sujud, dan berpuasa di bulan Ramadan. Banyak amalan di bulan Ramadan. Memuji, ruku, sujud, dan berpuasa di bulan Ramadan. Itu ada bidadari khusus atau makhluk-makhluk Allah yang khusus, pasangan yang diciptakan untuk orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Makanya pantas dalam salah satu riwayat, walaupun lam akif lahu aslun, guru kami mengatakan lam akif lahu aslun, disebutkan bahwasanya al jannatu mushtaqatun li arba'ati nafar. Disebutkan bahwasanya surga itu merindukan 4 kelompok orang. Ada kelompok orang yang dirindukan oleh surga. Kalau kita pengen masuk surga, ini surga pengen dimasuki oleh 4 orang ini. Siapa 4 kelompok orang yang dirindukan oleh surga? Yang pertama adalah talil Quran, orang yang gemar baca Al-Quran. Nanti akan saya bahas khusus tentang masalah Al-Quran ini. Hanya gambaran saja, orang yang gemar membaca Al-Quran, hobi baca Al-Quran, itu dirindukan oleh surga. Yang kedua, wahafidil lisan, orang yang mampu menjaga lisan, itu dirindukan oleh surga. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an, orang-orang yang gemar memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan. Orang yang diberi hati yang peka, orang yang diberi hati oleh Allah tekaup lihat orang susah, pengen bantu. Kemudian yang keempat, was-shaimina fi syahri Ramadan, yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi al-jannatu mushtaqatun li arba'ati nafar. Surga merindukan 4 kelompok orang ini. Yang pertama siapa? Talil Quran atau orang yang gemar. Yang kedua siapa? Yang mampu menjaga lisan, yang pandai menjaga lisan. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an, suka memberi makan kepada orang kelaparan. Dan yang keempat, wa mut'imul ji'an, bahagia, orang yang punya oleh Allah Subhanahu wa taala diberi hati yang terenyuh dengan orang-orang yang susah. Makanya biasanya nanti sebentar lagi lebaran, biasanya kalau lebaran suka ada parsel ya, suka bikin parsel. Parsel kadang buah-buahan isinya, wah buahnya bagus-bagus, ada pir ijo, ada jambu kristal, ada apel, ada pir yang kuningnya juga, ada jeruknya juga, ada anggurnya juga. Kemudian kemasannya bagus, pakai plastik ya, pakai plastik. Wah, itu bagus banget, itu menarik. Nah, itu biasanya nanti kalau kita bikin parsel, biasanya orang yang bikin parsel biasanya dihadiahkan kepada orang miskin apa ke orang kaya? Kita bikin parsel bagus tuh, itu biasanya diberikan untuk orang miskin apa untuk orang kaya? Orang kaya. Kira-kira kalau orang miskin dikasih parsel mau nggak?
Bungaheun enggak? Bungaheun orang miskin, tak bungaheun orang kaya? Orang miskin. Pahalanya besar kena ngasih kepada orang miskin, tak kepada orang kaya? Kira-kira nanti parselnya mau dikasihkan kepada orang miskin, tak orang kaya? Jadi gitu ya. Coba sekali-kali mah yang bagus gitu, orang kaya mah ada kabeli gitu ya, enggak itu juga. So kita karena Allah. Itu empat kelompok orang. Kenlah. Ini untuk bahan untuk kita. Bahan untuk kita, pientengan untuk kita. Nah, jadi memang sih kadang-kadang ada orang berpikir juga, kalau orang miskin mah dikasih parcel kebagusan. Nantinya nggak dibuka-buka, dilihat aja gitu. Sayang kalau dimakan teh, gitu. Ada yang kayak gitu teh sampai buruk, cenah ge. Teu dibuka plastiknya juga. Kenang-kenangan saya pernah punya ginian, gitu. Ada. Makanya orang mah kadang-kadang kalau punya pisang yang bagus, disebut nanti pisang deleh. Tahu pisang deleh? Pisang yang hanya untuk dideleh gitu ya. Hanya untuk dilihat gitu. Sayang kalau dimakan mah cenah ini mah pisang deleh. Nu aya capan teh nu aya capan gitu ta. Pisang yang ada capnya gitu ta. Itu bukan pisang-pisangan, pisang beneran. Gitu. Cenah ini mah pisang deleh. Jadi itu 4. Yang pertama, Bu Mimi nih, yang pertama yang dirindukan oleh surga, orang yang gemar membaca. Yang kedua, menjaga lisan. Yang ketiga, suka memberi makan kepada orang yang kelaparan. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Ini kita sedang berproses untuk dirindukan oleh surga. Nah, apakah semua orang yang berpuasa di bulan Ramadan dirindukan oleh surga? Tidak juga. Tidak semua orang yang dirindukan tidak semua orang yang berpuasa dirindukan oleh surga. Hanya orang-orang yang melaksanakan puasa dengan sebenar-benarnya puasa, itu yang dirindukan oleh surga. Nanti akan ada tingkatan puasa itu. Puasa itu ada puasa awam, puasanya orang awam. Ada puasa orang khusus. Ada puasa orang yang akhosul khusus. Jadi ada orang yang awam, ada yang khos, ada yang akhos, lebih khusus lagi. Nanti itu dibahasnya. Terlalu panjang kalau ke sana. Jadi kalau puasa orang awam itu hanya mampu menahan lapar dan haus saja. Gitu. Nggak bisa jaga lisan, nggak bisa jaga apa. Gitu. Nah, nantilah pembahasan yang itunya. Kita lanjut. Bahwasanya boleh saya gambarkan dulu. Bahwasanya tingkatan puasa itu ada 3, ada puasa awam, orang yang awam yaitu orang yang hanya mampu menjaga makan minum saja, tidak batal puasanya. Tapi dia perilakunya tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan masalah amalnya. Ngomongkan batur tetap, ngabohong tetap umpamanya. Nah itu puasa awam, puasa orang-orang umum. Gitu. Nu penting mah lunas sampai lebaran gitu aja. Nah, kemudian yang kedua ada puasa khos, orang yang khos, orang yang khusus, orang yang istimewa. Yaitu puasanya orang yang dia selain menahan lapar dan dahaga, dia juga mampu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Hal-hal yang membatalkan daripada pahala puasa. Kemudian ada lagi orang yang akhosul khusus, lebih khusus lagi, lebih istimewa lagi, yaitu orang yang berpuasa bukan hanya meninggalkan makan minum, bahkan hatinya meninggalkan selain Allah. Yang ada dalam hatinya adalah Allah, 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 dan Allah. Yang ada dalam hatinya. Standarnya adalah Allah. Kalau saya ke sini, Allah ridho apa tidak? Kalau saya melakukan ini, Allah ridho atau tidak? Kalau saya melakukan ini, Allah ridho atau tidak? Yang dicari adalah Allah, 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 Allah.
Standarnya adalah Allah. Baik, kemudian bahwasanya orang yang mampu, orang yang berpuasa yang diridhoi oleh surga, itu minimal kita yang kedua, yaitu yang host, yaitu orang yang mampu berpuasa selain meninggalkan makan dan minum dan hal yang membatalkan puasa, juga hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Makanya di sini mubtilatus saum, ada hal-hal yang membatalkan puasa. Hal yang membatalkan puasa ada dua. Kita ngaji fikihnya. Hal yang membatalkan puasa ada dua macam. Yang pertama, yang membatalkan pahalanya saja, tidak membatalkan puasanya. Yang kedua adalah hal yang membatalkan puasanya dan pahalanya. Artinya, kalau yang membatalkan pahalanya saja, puasanya sah, tidak wajib qadha. Tapi kalau yang batal puasanya, maka dia wajib qadha. Gitu. Kalau yang membatalkan pahala puasanya aja, itu istilahnya adalah al-muhbitot. Al-muhbitot, yang menghapuskan pahala. Al-muhbitot itu yang menghapuskan pahala. Kalau yang membatalkan puasanya namanya al-mufattirot. Hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi yang membatalkan puasa itu ada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah yang membatalkan pahalanya saja. Kelompok yang kedua adalah yang membatalkan puasanya. Kalau yang membatalkan puasanya, kemarin sudah diterangkan. Yang membatalkan puasanya, kemarin sudah diterangkan. Seperti murtad, mens, haid, nifas, melahirkan. Kemudian ada yang masuk ke salah satu daripada 7 lubang. Itu yang membatalkan puasanya. Sekarang yang membatalkan pahalanya, ini yang terpenting. Kalau kita puasa ingin mabrur, kalau kita puasa ingin makbul, selain ikhlas, jaga diri dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa ini. Jangan sampai kita masuk ke dalam kategori hadis Nabi yang mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Banyak orang yang berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, kecuali haus dan lapar saja. Nah, itu. Nah, itu masuk kepada kategori yang pertama tadi. Maka kita harus naik. Yang tadi diharapkan, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Supaya puasa kali ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau puasa diterima, maka akan berdampak kepada perilaku kita. Kenikmatan beribadah juga akan berbeda. Makanya yang pertama. Nah, jaga al-qismul awal, kelompok yang pertama yang membatalkan pahala puasa, yang pertama adalah al-ghibah. Ghibah itu yang membatalkan pahala puasa. Ghibah itu apa? Dzikruka akhaka al-muslim bima yakrahu walau kunta shadiqan. Engkau membicarakan perihal orang lain yang kalau dia tahu kita membicarakan masalah itu, dia nggak senang. Itu ghibah. Beda kalau nyanjung-nyanjung si fulan. Di sini, Arudi itu orangnya baik. Arudi itu nggak banyak omong tapi kerja gitu. Orangnya tanggung jawab. Nah itu mah kira-kira nggak bakalan marah Arudinya juga. Tapi kalau umpamanya Arudinya nggak ada, Arudi itu yang suka itu di sini teh, yang suka bantu-bantu kita di sini, ngerilai. Itu tuh orangnya makan nama loba tapi kurus baik umpamanya, diomongin gitu. Kayaknya cacingan deh Arudi itu umpamanya gitu. Kayaknya cacingan deh Arudi itu. Gitu. Umpamanya gitu. Nah, kira-kira kalau Arudi denger omongan itu seneng apa enggak dianya? Ah itu berarti ghibah. Itu ghibah. Walaupun benar Arudinya cacingan umpamanya gitu. Boleh.
Kehelnya sama siapa? Enggak, kehelnya sama siapa gitu. Baik. Baik. Sekarang gini, sekarang kita kehel dengan keadaan. Kita kehel dengan keadaan. Yang membuat kondisi semacam itu bukan presiden, tapi Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya. Siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, maka ini tetap terjadi karena memang ini sudah terjadi gitu. Tapi ini secara ini ya, secara agama ya, kita secara agama melihat dari keyakinan kita wajib percaya kepada qada dan qadar gitu ya. Walaupun kalau secara negara ada penyebab ininya, ada penyebabnya gitu. Ada hukum pidananya, ada perdatanya, ada siapa yang salahnya, ada. Tapi kita sebagai orang yang beriman, ini adalah memang kehendak Allah, ujian bagi kita. Satu. Nah, kemudian yang kedua, ini ada orang-orang yang salah di sini. Dalam masalah ini, naiknya kelangkaan minyak ataupun yang lain, ada orang-orang yang bermain, ada orang-orang yang bermasalah. Nah, kita umpamanya kita mencurahkan rasa kakehel, kemarahan kita dengan ngomel-ngomel, ngomelnya kepada siapa? Gitu. Itu kira-kira merubah keadaan apa tidak? Merubah keadaan apa tidak? Kecuali kalau seumpamanya kita langsung kalau mau kita datang ke yang bersangkutan, ke Perindak, Dinas Perindustrian Perdagangan, Deperindak minimal yang berkompeten di situ, atau ke DPR, tolong dong, nih sampaikan suara rakyat umpamanya. Nah itu nahi mungkar, itu bagus. Yang penting sesuai dengan konstitusi, itu bagus. Sesuai dengan konsep amar ma'ruf nahi mungkar, dapat pahala. Walaupun kita dalam keadaan puasa, double lagi puasa, nahi mungkar. Jangan katakan kemudian, lagi puasa kok marah-marah. Kalau marah-marahnya karena Allah, nggak apa-apa. Gitu. Suami marah sama istri yang melanggar, istri yang umpamanya dia keluar tanpa izin, melanggar syariat lah. Keluar tanpa menutup aurat, umpamanya dimarahin sama suaminya. Itu mah nahi mungkar. Nahi mungkar. Jadi marah-marah karena Allah. Ingat bahwasanya perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan. Di saat para sahabat berpuasa. Berperang, bunuh orang, itu dapat pahala. Gitu. Jadi yang namanya apa? Yang namanya puasa itu bukan berarti kita harus diem, ngalah, cicing gitu. Enggak. Ada orang yang bobogohan cicing, ada orang yang mabok cicing gitu. Anak main game wae cicing, teu meunang nyarekan da keur puasa cenah gitu. Ya bukan seperti itu. Jadi kembali lagi bahwasanya sekarang kalau kita menyampaikan meluapkan kakehel itu, meluapkan teh ka saha gitu. Ngomong nama kaditu, kehel nama kaditu ka jalma itu ya. Ka jalma itu teh nu ditu gitu tah. Tapi nu mirengkeuna kan risi. Risi oge. Ulah ka urang atuh kan meureun gitu. Sewotna ka ditu kan ambak-ambak na depan kita kan kita yang enggak enak juga. Kira-kira nyaman enggak lihat orang yang wajahnya lagi marah-marah? Teu nya. Gitu. Jadi kalau mau bagus itu kakehel, sampaikan kepada yang berkompeten. Ke Dinas Perindustrian Perdagangan atau ke DPR atau ke siapa saja yang berkompeten yang sekiranya bisa menyampaikan aspirasi ini, yang sekiranya bisa nahi mungkar ataupun mengubah keadaan gitu. Kalau hanya mencak-mencak di sini, marah-marah di sini mah angger we minyak teh langka gitu. Yang ada mah kurang makin kehel. Tapi da geus puguh kitu, geus manah kieu ge takdir ti Gusti Allah. Ya Allah, ampuni orang-orang yang telah berbuat dolim ya Allah. Insyafkan mereka, doa. Bukan dengan marah-marah tapi dengan doakan. Ya Allah, insyafkan mereka ya Allah.
Kembalikan mereka menjadi orang-orang yang benar, yang amanah ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah, rubah mereka menjadi orang-orang yang baik, yang amanah. Kalau di dalam takdirmu memang orang itu tetap tidak bisa berubah, maka aku serahkan urusannya kepadamu. Itu. Nanti Allah yang ngurus. Allah yang ngurus. Jadi nanti mah kalau keheul ngadoa ka Gusti Allah, ya Allah, minyak mahal. Oh, bensin naik ya Allah. Yuk, gas naik. Bari hese deh ya Allah. Gitu. Ngadu ka Gusti Allah. Kalau Allah mah bisa merubah keadaan. Bisa nggak kalau Allah ngerubah keadaan? Bisa. Jangankan ngerubah harga gas, ngerubah presiden baik bisa Gusti Allah mah. Demi Allah bisa. Gitu. Jadi bisa aja. Guning amin atas siga ragu-ragu. Gantinya dengan yang lebih baik atau ya jangan asal ganti aja gitu. Gantinya dengan yang lebih baik. Jadi yang pertama ghibah. Hati-hati, hati-hati. Jangan asal gitu ya. Kayak tadi ngegibah yang nanti ada meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Dalam hadis Nabi mengatakan bahwasanya as-shaimu fi ibadatin min hini yusbihu ila hini yumsi malam yagtab. Fa in igtaba kharaqa Dailami. Beliau mengatakan, Nabi mengatakan as-shaim, orang yang berpuasa itu dia berada di dalam ibadah. Dia sedang beribadah. Dari pagi sampai maghrib, dari subuh sampai maghrib, dia itu sedang beribadah selama tidak ghibah. Jadi kalau orang puasa, diemnya, jalannya, olahraganya, kerjanya, itu sedang dicatat ibadah. Kalau kita contohkan seperti gini, kita udah niat, nawaitu sama godin, niat puasa besok, kemudian mulai subuh keluar fajar sodik, kita dalam keadaan berpuasa, keran pahala dibuka, ngocor. Jadi kita aktivitas apapun, keran pahala ngocor terus, pahala puasa itu. Walaupun kita nggak ibadah apa-apa, kurang teker ibadah. Sama seperti kalau orang yang haji, mabit di Mina, ngapain coba di Mina? Diem. Mabit di Mina itu diem, nggak ngapa-ngapain. Kalau zikirnya pahala tersendiri. Kalau baca Qur'annya pahala tersendiri. Itu. Diemnya itu ibadah. Sama dengan seorang wanita yang ditinggal wafat oleh suami. Wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, dia wajib iddah, dia wajib ihdad. Ihdad tidak boleh keluar rumah kecuali hal-hal yang mendesak. Selama 4 bulan 10 hari. Enggak boleh keluar rumah. Diam di rumah. Ibadahnya itu di rumah. Ke pengajian jangan. Maksiat ya kalau ke pengajian. Keluar rumah. Ke masjid jangan. Nanti kalau sudah selesai idahnya, harus diam di rumah. Ke pasar boleh. Nyari uang boleh. Kerja boleh. Karena itu makan hal yang mendesak, yang dibutuhkan. Nah, wanita cicing di rumah nate, diam di rumah nate, dia ibadah 4 bulan 10 hari. Sekitar 130 hari itu dia ibadah. Ibadahnya itu diam. Kalau di rumahnya dia baca Quran, ibadah tersendiri. Sama dengan kita melaksanakan puasa. Puasa semenjak subuh itu keran pahala terus ngocor. Kita kok ke pengajian, pahala pengajian, keran pengajian dibuka lagi. Quran dibuka. Selama kita baca Quran, selesai pengajian, keran pahala pengajian ditutup. Gitu. Kalau kita zikir, keran zikir dibuka oleh Allah. Jadi semacam itu. Jadi kalau kita sedang berpuasa itu, dari sejak subuh sampai maghrib, itu keran pahala dibuka terus, malam yagtab, selama tidak ghibah. Kalau sudah ghibah, maka ditutup. Kharaqa as-shaum, maka puasanya kharaqa. Puasanya itu batal pahalanya, hilang pahalanya. Udah mampet itu kerannya. Boleh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Wanita bukan taraweh saja ya, semua. Mengecualikan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri ada kesunahan khusus walaupun wanita berangkat sholat Id. Sholat walaupun wanita. Yang penting tidak menimbulkan fitnah. Artinya tidak boleh menggunakan bunyian parfum itu yang sekiranya bisa menimbulkan fitnah, menimbulkan orang terangsang gitu, fitnah. Jadi kalaupun ke masjid wanita di sholat Id jangan menggunakan pakaian yang mencolok lah. Gitu. Tapi di kita mah di sholat Id pakai pakaian bagus ya wanita tuh ya. Oh mau kena ya. Ya. Yang mau kena ada, yang pakai levis juga ada ya. Nanti mau kenanya dipakainya di masjid. Ada yang gitu juga. Nah. Kemudian untuk secara umum wanita sholat di masjid itu bagaimana? Nabi itu telah menyebutkan bahwasanya sebaik-baik sholatnya wanita itu di rumah. Dan sebaik-baiknya di rumah, orang yang wanita sholat di rumah lebih baik daripada sholat di masjid. Orang yang sholatnya di dalam kamar lebih baik daripada sholatnya di tengah rumah. Orang yang di kamarnya itu lebih tersembunyi lagi, lebih baik daripada yang tadi gitu. Jadi semakin tersembunyi wanita itu semakin baik. Tapi Nabi mengatakan la tamna'u, jangan kalian larang wanita ke masjid. Boleh wanita ke masjid. Boleh wanita ke masjid. Jadi kata Kanjeng Nabi jangan dilarang. Wanita ke masjid silakan, jangan dilarang. Cuman kalau lebih milih itu sholat di rumah itu jauh lebih baik wanita. Karena akan mengantisipasi daripada fitnah yang akan timbul. Jadi tetap di rumah itu lebih baik. Tapi kalau ke masjid boleh silakan. Dengan catatan tidak boleh mencolok, tidak boleh pakai pakaian yang bagus, tidak boleh menggunakan wangi-wangian. Dalam salah satu hadis disebutkan bahwasanya Abu Hurairah meriwayatkan ada seorang wanita melewati Abu Hurairah. Dia kelihatannya mau ke masjid. Ditanya oleh Abu Hurairah. Tercium oleh Abu Hurairah bau parfum. Ditanya oleh Abu Hurairah, mau pergi kemana? Mau ke masjid. Kemudian yabin, apakah engkau menggunakan parfum? Kata Abu Hurairah, ya saya pakai parfum. Mau ke masjid kok, mau sholat. Kemudian kata Abu Hurairah, irji'i, pulanglah kau ke rumah, wagtasili, dan mandilah engkau, artinya bersihkan itu parfum itu, karena aku pernah mendengar, barang siapa wanita pergi ke masjid menggunakan parfum, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Sampai tidak diterima oleh Allah. Gitu. Makanya jangan pakai parfum. Parfum wanita itu dipakai ketika menghadapi suami. Ketika di rumah ada suami, pakai parfum, pakai baju yang terbaik yang dimiliki. Dan secantik mungkin kalau di rumah dan ada suami. Kalau di rumah tapi tidak ada suami, ya udah nggak usah dandan. Gitu. Kalau mau dandan sendiri juga nggak apa-apa. Dilihat sendiri, aduh aku cantik ya, nggak apa-apa gitu, boleh. Gitu. Bukan untuk keluar rumah, bukan. Jangan kebalik. Giliran mau kondangan, dandan, bea karep, baju nupang alusna. Yuk Gus, make kurung yuk. Aduh, teu senada cenah jeung ieu mah. Menceng lagi gitu. Giliran mau tidur sama suaminya sok dangdan tuh. Nah, itu dolim wanita yang seperti itu ya. Jadi kecuali kalau seumpamanya rada imbang lah. Kalau keluar dandan, kalau mau tidur juga dandan, rada imbang lah gitu mah. Pahala anak ayak, dosa anak ayak gitu hari gitu mah. Ya, tapi jadi rada impas lah hari gitu mah. Jangan dolim. Yang haknya atas istri itu adalah suami. Jadi kalau di rumah dandan. Pak Ustaz, suami saya mah boro-boro dandan tuh dandan ke hayu baik umpamanya. Ya kan lebih baik dandan, pahalanya double. Gitu. Makanya ke masjid boleh asalkan jangan sampai menimbulkan fitnah.
Ya pakai baju biasa aja, pakai mukena lah, pakai mukena. Terus nggak usah macam-macam, mukena pakai kembang-kembang, nggak usah. Buat apa mukena pakai kembang-kembang? Udah polos aja hitam, kalau bisa mah hitam. Itu lebih tertutup. Lebih tertutup, jangan jangan menampakkan kecantikan kepada laki-laki yang bukan haknya. Gitu. Tapi ala kulli hal boleh ya, ala kulli hal boleh ke masjid. Apalagi kalau seumpamanya gini, saya emang nggak bisa kalau sholat di rumah, saya nggak bisa. Kalau di masjid makan saya bisa bermakmum sama imam gitu, bisa nuturkan, boleh. Kalau seperti boleh silakan, gitu. Pahalanya banyak di rumah. Pahalanya banyak di rumah. Kalau istri pahalanya tetap banyak di rumah. Istri ikut jamaah itu sah sholatnya, tapi tetap tidak mendapat pahala jamaah. Istri jamaah di masjid boleh silakan, tapi tidak dapat pahala jamaah. Tapi dapat pahala sholat. Pahala sholat. Ya, tetap. Iya, emang betul. Nah, ini yang jarang disampaikan ya. Ini yang jarang disampaikan. Ketika menjelaskan tentang jamaah, padahal khitab jamaah itu untuk laki-laki. Ini mah, gebiak uyah. Jadi gebiak uyah semua diumumkan. Pada ibu-ibu jamaah di masjid, maka 27 derajat. Itu untuk laki-laki khitabnya. Kalau untuk perempuan, as-sholatu fi baitiha afdol. Sholat di rumahnya lebih baik, gitu tetap. Tapi boleh ke masjid, nggak dilarang, nggak haram. Boleh ke masjid, tapi di rumahnya tetap lebih baik, gitu. Makanya harus jeli ketika kita baca nas, hadis, itu harus dikompromikan dengan yang lain. Jangan hanya hadis yang itu saja, gitu. Lihat khitabnya itu kepada siapa, yang dituju itu siapa, gitu. Nah, jadi gitu, boleh ya, boleh ke masjid boleh. Tapi tetap di rumah lebih baik, gitu. Iya kan boleh. Iya boleh. Boleh ke masjid. Pahalanya sholat di masjidnya tetap dapat pahala sholat di Masjidil Haram 100.000. Tetap dapat pahala 100.000 gitu. Gitu. Jadi beda kalau ke Masjidil Haram dan tiga masjid itu beda. Kalau untuk tiga masjid ini beda. Makanya Nabi mengatakan la tasyuddu rihal illa li thalathatin. Jangan kau persiapkan perbekalan kecuali untuk tiga masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjid Aqsa. Itu. Tiga itu masjid itu. Kalau ketiga masjid itu tetap sunnah. Walaupun wanita. Kalau ketiga masjid itu tetap sunnah. Dan mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keutamaan untuk ketiga masjid ini. Itu ada kekhususannya untuk tiga masjid ini, istimewa, masjid yang istimewa, tetap dapat pahala lagi. Ada lagi? Baik. Baik. Bukannya surga itu? Ya, baik. Jadi surga itu kan macam-macam. Surga itu macam-macam. Tingkatannya juga macam-macam. Bahkan pintu-pintu surga itu macam-macam. Ada yang namanya pintu surga. Pada ala kulli hal, surga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Surga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Takwa itu adalah ijtinabul manhiyat, imtithalul ma'murat, wajtinabil manhiyat. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu. Nah, untuk mendapatkan proses ke dalam takwa itu kan harus ada amal. Makanya rata-rata di dalam Al-Qur'an surga itu Allah itu akan walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhilhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, aku akan masukkan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai, dia kekal di dalamnya. Rata-rata seperti itu.
beriman dan amal soleh. Iman, amal soleh, itu dua. Iman dan amal soleh. Iman kepada Allah, yakin kepada Allah. Amal soleh. Amal soleh itu kriterianya dua. Kriteria amal soleh itu dua. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, ittiba. Ittiba'ur rasul. Itu kriteria amal soleh. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba'ur rasul. Ada ajarannya dari Rasul. Nah, sekarang amal soleh itu apa? Banyak amal soleh bentuknya. Di antaranya kan tilawah Al-Quran, amal soleh bukan? Amal soleh. Kemudian memberi makan kepada orang yang kelaparan, amal soleh enggak? Kemudian menjaga lisan, amal soleh bukan? Puasa, amal soleh. Bahkan di dalam puasa itu terkumpul amal-amal soleh yang lain. Karena orang kalau dalam keadaan berpuasa, dia lebih rajin baca Qur'annya, lebih rajin zikirnya, lebih peka perasaannya dalam puasa itu. Maka puasa itu al-jami yang bisa memasukkan daripada ibadah-ibadah yang lain. Nah, jadi untuk mendapatkan amal soleh itu ada item-item macam-macam daripada bentuk amal soleh. Bisa memberi makan, bisa baca Quran, bisa melalui zikir. Makanya ada torikoh-torikoh tertentu yang untuk melaksanakan amal solehnya itu hanya baca zikir saja ada. Ada yang gemar memberi makan aja, ada. Ada yang tahajud aja, ada. Gitu. Jadi macam-macam. Untuk meraih amal soleh itu, untuk mendapatkan melaksanakan amal soleh itu dengan amal yang kita mampu untuk melaksanakannya. Gitu. Ada yang melalui haji mabrur, ada. Seperti gini. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Jadi ada satu surga yang khusus untuk haji mabrur gitu. Ada satu pintu untuk haji mabrur. Satu pintu untuk ini mah untuk masuknya ulama. Satu pintu ini mah untuk masuknya orang yang mati syahid. Satu pintu ini mah untuk masuknya orang yang dermawan. Gitu. Jadi betul tadi bahwasanya surga itu diperuntukkan untuk orang yang bertakwa, orang yang beriman dan beramal soleh. Gitu. Nah, ini juga tidak bertabrakan karena apa? Karena ini adalah salah satu di antara bentuk amal soleh. Gitu. Bentuk amal-amal soleh. Makanya ini surga merindukan keempat orang ini karena ini adalah salah satu dari bentuk amal soleh. Dan pasti orang yang melakukan empat hal itu ada. Makanya iman dulu baru amal soleh. Nggak ada. Amal soleh itu harus satu ikhlas, dua ada contohnya dari Rasul. Kalau umpamanya ada orang yang sholat, tapi sholatnya karena sedang pencitraan. Kira-kira amal soleh apa bukan sholatnya? Bukan ya. Supaya orang-orang tahu nih, saya itu rajin sholat, mau sholat padahal mas saya kan nggak suka sholat, umpamanya gitu. Lagi pencitraan, itu bukan amal soleh. Atau umpamanya ikhlas melaksanakan kebaikan, ikhlas. Tapi tidak ada contohnya. Umpama saya mah orang lain mah pada sedekah sama orang. Ada yang sedekah sama orang-orang jalanan. Saya mah mau sedekah sama Karuhun. Saya mah mau sedekah sama Nyi Roro Kidul umpamanya. Mau bikin sasajen. Buat Nyi Roro Kidul kan suka bikinnya kayak gitu. Sama aja ngabungah ke Nyi Roro Kidul cina gitu. Sama aja kita juga sedekah kepada jin, nah, ada ajarannya enggak? Enggak ada ajarannya. Jadi itu bukan amal soleh. Bukan. Jadi gitu. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama, yang gibah ya. Yang kedua, yang menghapuskan pahala puasa adalah namimah. Namimah itu apa? Namimah itu bukan namimah tukang rujak uleg, bukan. Namimah itu adalah naqlul kalam biqasdi iqail fitnah. Mengadu domba. Memprovokasi lah. Membuat orang saling musuhan. Itu namimah. Hati-hati. Ketika kita tahu tentang habis ngobrol dengan seseorang, ketika kita akan sampaikan kepada orang lain, kira-kira bimaslahatin tante. Ketika kita dapat satu tulisan,
Kemudian ketika disampaikan lagi kepada orang lain, kira-kira pi masalahan tante. Gitu. Kalau pi masalahan, sekiranya ada orang yang akan menjadi bermusuhan, maka itu namanya namimah. Maka hati-hati, namimah. Bisa berbentuk lisan, bisa berbentuk tulisan namimah itu. Kemudian yang ketiga adalah kadhib. Kadhib itu bohong, berbohong. Berbohong juga akan menghapuskan daripada pahala puasa. Pahala puasa, kadhib atau berbohong. Kecuali bohong yang diperbolehkan. Ada juga kan bohong yang diperbolehkan. Kalau bohong yang diperbolehkan, enggak menghapuskan pahala puasa. Contoh seperti ada mantan suami istri, si suaminya itu kan idahnya udah habis, udah dicerai. Si suaminya itu merasa dia masih suaminya, padahal idahnya udah cerai. Pengen melakukan hubungan suami istri dengan mantan istrinya. Padahal udah bukan siapa-siapa. Istrinya kan nggak mau. Dia mau diperkosa akhirnya. Dia lari. Kemudian lari. Pas nyumput ke rumah Arudi. Arudi, tulungan. Saya mau nyumpit di sini. Ya. Itunya mantan suaminya yang mau memperkosa dalam keadaan mabuk. Rud, ayah pemajikan uing tatu umpamanya. Kata Arudi teh. Dari sini mah nggak ada. Kata Arudi teh gitu. Berbohong. Itu mah wajib berbohongnya bahkan. Untuk menyelamatkan orang lain. Ada orang yang mau dibunuh tidak secara benar, kemudian bersembunyi, kemudian ada orang yang mau membunuhnya, kita katakan nggak ada, itu nggak apa-apa, nggak membatalkan puasa, nggak membatalkan pahala puasa. Atau umpamanya ibu-ibu habis habis masak sahur, udah makan sahur. Siangnya si istrinya itu nanya sama suaminya, ya masakan mama gimana tadi, enak apa enggak? Padahal tuh enak gitu, bener tuh enak gitu. Tapi dikatakan, subhanallah pokoknya nama gitu ya, pokoknya nama subhanallah kayak gitu, bari ngangkat jempol kayak gitu, subhanallah. Teh bungaheun tah, padahal mah ya nggak bohong gitu, tapi nggak bohong demi nyenengin istri itu nggak apa-apa. Berpuasa nggak bohong seperti itu boleh, tidak membatalkan pahala puasa. Jadi tidak semua bohong. Kalau bohong yang diperbolehkan itu nggak masalah, walaupun sedang berpuasa. Jadi ya teh nggak bohong, berpuasa sing batal, tengah bohong, sing teu enakeun umpamanya gitu. Jangan sing teu enak. Mending jaga perasaan dia, jaga perasaan istri. Jadi memang ini yang diajarkan oleh Rasulullah, artinya suami harus menjaga perasaan istri, istri juga harus menjaga perasaan suami. Ulah polos-polos amat, ulah polos-polos teuing, nanti Arudi sama pasangan gitu ya, kalau sudah menikah, ulah polos teuing jadi laki-laki. Mah, asin-asin teuing umpamanya, emang tuh bisa kan? Jangan gitu-gitu amat gitu ya. Jadi kalau udah capek, kemudian dicela sama suami, enek tuh, enek gitu ya, enek gitu ya. Walaupun orangan kayak nggak enak, tapi sama enak masak beki enek kan hati teh. Kalau cek orangan nggak enak, cek mah, masya Allah, enak bunga tate, bunga ya, bunga kan, peperihun mangmelikeun mobil Pajero Sport anyar teu gitu, bunga-bungaku omongan atuh kepada istri teh. Dan istri mah butuhnya teh disanjung, diogo, dialem, ya gitu, dibawa ke mall, dibawa ke toko emas, itu istri mah suka anak teh. Udah bahagia segitu juga istri mah ya. Hanya dibawa ke toko emas wungkul teu meuli teu. Kemudian yang keempat, an-nadhar lima yahrum. Yang keempat, yang membatalkan pahala puasa adalah memandang kepada perkara yang haram. Memandang pada perkara yang haram. Itu hukumnya umpamanya lagi puasa, buka-buka, ada yang haram dipandang di HP teh. Dilihat, ya mah teu kahaja.
Tapi itu haja haye ditinggalikeun gitu umpamanya. Batal pahala puasanya. Gitu. Mau laki-laki mau perempuan. Atau memandang perkara yang halal dengan syahwat. Memandang perkara yang halal dengan syahwat. Suami sama istrinya halal enggak? Halal. Tapi di siang Ramadan umpamanya memandang istrinya dengan tatapan birahi umpamanya. Henteu ngome mah, tapi dengan tatapan birahi. Pas pulang dari masjid umpamanya istri nate lagi tidur di rumah. Nyiklak pakaian nate enggak pakai apa-apa umpamanya. Nah, ditatap sama suaminya, walaupun enggak, aduh berpuasa tahan, berpuasa, tapi ditinggalikeun we umpamana. Batal puasanya ya. Batal puasanya. Maka wayahna keur puasa mah wahai para istri, sok ulah dangdan di rumah. Nanti dangdannya kalau udah maghrib. Jadi ini adalah pengorbanan kita. Di dalam berpuasa itu, hal-hal yang halal sementara dilarang. Hal-hal yang halal sementara diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah puasa. Kemudian yang kelima, al-yamin al-kadhibah. Sumpah palsu. Sumpah palsu itu juga membatalkan kepada pahala puasa. Nah, kata ada orang yang jualan, "Bu, ini baju berapa harganya?" Harganya 200.000. Ah, modalnya juga 100.000, udah 120 aja. Nggak boleh, nggak dapat. Tuh sakitu modal nage. Bener, yakin. Mi apa? Punya demi wani sumpah demi Allah nage. Padahal mah bohong. Gitu. Maka itu hukumnya bisa membatalkan pahala puasa. Yang keenam, qaul zur. Qaul zur, kata-kata yang jelek. Kata-kata yang jelek. Kata-kata yang fahsya. Fahsya itu kayak kata-kata yang nyerempet masalah seksual. Itu hindari ya. Itu hindari selama berpuasa. Walaupun lagi ngobrol cewek sama cewek, ngobrolkan masalah ranjang gitu. Tadi malam jangan, tahan. Jangan ngomongin masalah itu. Kata-kata kotor, kata-kata kebun binatang kalau luar, jangan. Itu ditahan. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan, "Man lam yada' qala zur wal amalu bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'ama wa syarabah." Barang siapa yang puasanya tidak menghalangi dia dari mengucapkan kata-kata kotor dan mengamalkannya, maka tidak ada butuh bagi Allah. Allah nggak butuh dia ninggalin makan minum, nggak butuh Allah. Jadi nggak senang. Jadi Allah nggak butuh dengan puasamu, nggak butuh. Karena ongko puasa tapi nggak bisa ninggalin yang haram. Puasa itu ninggalin yang halal. Makan halal, minum halal, berhubungan suami istri halal, tapi ditinggalin ketika puasa. Kok yang halal mampu ditinggalin, yang haram nggak bisa ditinggalin. Maka qaul zur, ucapan-ucapan yang jahat, yang keji, yang seronok, itu harus dijaga. Nah, jadi ini yang pertama. Yang pertama, hal-hal yang bisa membatalkan daripada pahala puasa. Sebenarnya pengennya kan dua ya. Kalau dalam ibadah itu, untuk meningkatkan iman itu kan dua. Yang pertama, meninggalkan maksiat. Yang kedua, menghiasi dengan ibadah. Nah, ibadah amalan apa saja yang harus dilakukan selama kita berpuasa. Tadinya pengen dibahas yang ini juga gitu. Cuman ini udah jam 11 kurang. Jam 11 kurang. Gimana Bu Ida? Udah. Panjang. Ya. Banyak, ada 16, ada 17. Oh gitu. Oh gitu ya. Apa dilanjut aja, tapi udah jam 11 ya. Udah, sekarang silakan kalau ada pertanyaan. Masalahnya kalau terlalu panjang nantinya suka makruh, geremeng nanti dapetin nanti.
Lama-lama amat sih ceramah gitu. Kalau malam tidak membatalkan pahala puasa, tapi tetap berdosa. Tapi tetap berdosa gitu. Kalau malam. Makanya jangan jangan ngancem gitu. Jangan ngancem siang teh pengen apa? Pengen ngomongin orang, pengen ngegibah. Geregeteun yang ngomongkeun si itu gitu tah. Awas kayak putingnya dibejakeunnya, kayak putingnya. Jangan gitu ya. Itu mah sama aja kalau gitu mah udah berencana bisa membatalkan puasa gitu. Jadi jangan direncanain. Jadi kalau siang mampu menahan, tapi tanpa rencana, malam kok ujuk-ujuk ngegibah umpamanya dosa. Dosa ngegibahnya, tapi tidak merusak yang tadi. Gitu. Tidak merusak yang tadi. Tapi tetap dosa. Dosanya bisa mengurangi pahala gitu. Tapi beda ketika dilakukan di siang hari. Tapi kalau sudah rencana, sama kalau sudah rencana. Nanti malam ngopi bareng, kita curhat-curhatan, ayeuna mah keur puasa. Nggak boleh. Kadang-kadang bukber, judulnya mah bukber, usina gibah. Gitu. Ada lagi? Gibah sama ngomentarin. Ngomentarin itu kayak gimana? Ngomentarin gimana? Beritanya juga belum tentu juga gitu ya. Jadi kalau saran saya, asukut salama, diem lebih baik. Lebih baik diem. Karena apa? Ya sama saya juga nyesek ya kalau yang gitu. Sama kayak saya juga nyesek gitu. Tapi kalau dipandang dari sisi agamanya, ya udah daripada itu. Makanya kalau saya langsung gitu. Kalau butuh kemarin juga kalau butuh demo ke Polres, kalau butuh demonya ke itu demo gitu. Ya orang-orang mah tahu saya mah ada tukang demo gitu gitu. Jadi disalurkan daripada geremeng aja gitu ya. Udah sampaikan ini tuntutan dan ini termasuk daripada nahi mungkar juga. Ini termasuk daripada nahi mungkar. Tapi kalau cuman gara-gara si anu emang bisa menyelesaikan masalah apa enggak gitu kan. Yang satu, yang kedua, benar apa enggak? Kalau enggak benar, fitnah gitu. Kita termakan fitnah gitu. Kalau benar, gibah gitu. Kalau benar gibah, kalau enggak benar fitnah gitu. Jadi seperti itu. Gimana? Ya udah, mendingan ke Allah curhat. Nah, ngagibahna ke Allah. Kalau ke Allah mah enggak. Ya Allah, si anu naik kadar ya Allah. Pasian hidayah ya Allah. Turunkan di hargana. Lamun turun jalma itu nak turunkan hargana gitu. Gitu. Oh gitu. Gitu ya. Nah, subjektif ya man. Lain hayang turun-turun teuing harga, hayang turun jamaah itu. Udah enek kali ya. Baik. Tadi definisi dari ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yukrihu walau kana shadiqan. Ada sahabat Nabi, Nabi mengatakan bahwasanya kata Nabi, ada orang yang sudah kegibah, dilarang oleh Nabi. Enggak boleh, gibah itu gibah. Gibah itu engkau menyebutkan kejelekan perilaku saudaramu sesama muslim yang sekiranya kalau dia tahu dia sedang diomongkan seperti itu, dia enggak enak, enggak nyaman gitu. Kata sahabat, ya Rasulullah, da iya mah bener tegibah iya. Memang kenyataannya si eta kitu. Ari imam sok kitu gitu. Kasopanana kurang, bener kenyataan. Saur Kanjeng Nabi, kata Kanjeng Nabi, ing kunta, apabila engkau benar, maka engkau gibah.
Apabila apa yang diucapkanmu enggak benar, maka fa'ina buhtan, maka itu buhtan, fitnah itu namanya. Gitu. Jadi kalau benar gibah, walau kana sodikon. Kalau benar gibah, kalau enggak benar fitnah. Itu. Baik. Ada gibah, gibah hasanah. Itu mah bid'ah kali. Bid'ah ya. Itu mah bid'ah. Ya. Kalau paribasa ya, kalau paribasa hasanah dengan sayyi'ah itu adalah masalah bid'ah. Bid'ah sayyi'ah, bid'ah hasanah. Kalau gibah itu peribasanya bukan bid'ah hasanah, bukan gibah hasanah, tapi gibah yang diperbolehkan. Ada gibah yang diperbolehkan. Contoh, gibah yang diperbolehkan. Umpama kita lagi punya masalah dengan seorang istri, punya masalah dengan suami, punya masalah suami. Suaminya temperamental. Kalau dia mau hubungan suami istri, dia harus begini, rewel pokoknya memang gitu. Kemudian kita ini bingung. Kita harus nurut apa enggak? Kalau enggak nurut, takut durhaka kepada suami. Kalau nurut ya juga perilakunya kayak begitu gitu. Kita juga enggak nyaman, takut dosa juga umpamanya. Kita kan enggak tahu hukumnya tuh. Nanya kepada kiai, nanya kepada ulama. Pak Kiai, Pak Ustadz, ini gimana ya? Sikap saya harus kepada suami harus gimana? Gimana? Ya pokoknya nama jawab, gimana harus gimana? Heuh naon masalahna cek kiai teh kan gitu. Meureun gitu. Nah, ya terpaksa. Bahwa umpamanya, dan itu pun sebaiknya diomongnya kalau umpamanya ada seorang suami begini, istrinya begini. Jangan sebutkan saya gitu. Bagusnya seperti itu. Kalaupun menyebutkan saya, maka itu juga nggak mengapa. Tapi bagusnya mentamsilkan, mencontohkan ada seseorang yang seperti itu. Jadi gitu. Itu boleh. Disamakan dengan kita satu istifta, dalam rangka istifta. Yang kedua di antara gibah yang diperbolehkan itu ada 6 sebetulnya. Banyak ya. Gibah yang diperbolehkan. Di antaranya dalam rangka istifta. Yang kedua di antaranya dalam rangka tagyirul mungkar. Umpama ada orang sembunyi-sembunyi ini lagi pacaran umpamanya. Pokoknya eta teh dipakai tempat prostitusi. Kita nggak berani. Kita nggak berani ngabuburak, kita nggak berani gitu. Nah, kemudian kita laporan ada orang yang kuat di sini, Pak RT, si fulan, mesum di sana, gitu. Tolong bereskan, tolong itu dibuburak, jangan di situ. Bukan jangan di situ. Jangan melakukan itu gitu. Tolong jangan melakukan itu gitu. Ya, kalau disebutin jangan di situ, mah suruh pindah itu karena gitu keneh ya. Kemudian dibuburak itu boleh, gibah yang boleh. Kemudian gibah yang boleh juga diantaranya itu menggibahi orang yang melaksanakan maksiat terang-terangan, mabok terang-terangan, atau terpuasa di bulan Ramadan, di siang Ramadan terang-terangan diomongin kepada orang lain, si itu tuh tadi terpuasa ngarokok saja jalan umpamanya, itu nggak dosa karena salah dia melaksanakan maksiat terang-terangan, nantang Allah kalau seperti itu. Jadi kalau gibai orang yang maksiatnya terang-terangan tidak takut dosa, itu tidak dosa. Gitu. Makanya tidak semua gibah itu haram. Ada gibah yang boleh, ada juga bahkan gibah yang wajib. Ada gibah yang wajib. Umpamanya, kita tahu nih, si ieu teh tukang nipu. Lamun ke tukang dagang, tukang nipu. Datang gitu suka ngutang heula ke teu bayar, ngutang teu bayar gitu. Itu pekerjaannya seperti itu, tukang nipu. Pas kita lihat ada orang yang ke situ udah mulai ngerayu-rayu. Nah, dia udah pulang, kita datang. Hati-hati. Fulan itu begini gitu. Nah, itu kita boleh menyampaikan. Itu kan gibah. Untuk menyelamatkan orang lain. Ada orang tukang kawin cerai umpamanya. Mau melamar seorang gadis umpamanya. Orang tuanya nggak tahu bahwa si ininya bejat. Kalau dari penampilannya hebat, pakai sorban, pakai peci, pakai sarung,
bahasanya lekoh, oh, afwan, ana halabhab, sehingga Arab begitu. Bahasanya ke Arab-Araban. Tapi tukang gitu, tukang ngerusak wanita. Nah, kita hati-hati, kau istikharah dulu. Si itu tuh tukang begini, udah banyak korban, gitu. Nah itu boleh juga yang seperti itu. Ya, jadi tidak semua gibah dilarang. Ada gibah-gibah yang diperbolehkan. Tapi ala kulli hal, hati-hati. Jangan karena dasar dah iya mah bener, jangan. Bener tanya gibah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup mungkin? Ada lagi? Jika amin. Mari kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina wa karimina syafiina wa dhurina wa maulana Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam ashabu rasulillah amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah syakirin hamdan na'imin. Hamdu yufinaku fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidil karim adim sultani. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami. Ini kami berkumpul di tempat ini ya Allah, di masjidmu ini ya Allah. Datang untuk mengisi bulan Ramadan dengan menghadiri majelis-majelis taklim ya Allah. Hanya karenamu ya Allah. Ya Allah, kini kami bersimpuh di hadapanmu ya Allah dengan membawa dosa yang begitu banyak ya Allah. Kami sadar begitu banyak nikmat yang telah kau berikan kepada kami. Nikmat mata yang telah kau berikan kepada kami yang dengannya kami bisa melihat. Namun kami belum bisa mensyukuri daripada mata tersebut. Bahkan kami pernah kufur mata tersebut. Kami pernah gunakan untuk maksiat ya Allah. Kami gunakan untuk melihat hal-hal yang haram. Kau berikan kepada kami telinga yang dengannya kami bisa mendengar. Namun kami pernah gunakan telinga untuk mendengarkan hal-hal yang haram. Kau berikan kepada kami lidah yang dengannya kami bisa bicara. Namun kami pernah kotori lidah ini dengan berbohong, dengan gibah, dengan mengumpat, dengan marah-marah orang lain, dengan menggunjing orang lain. Kau berikan kepada kami tangan yang dengannya kami bisa bekerja. Namun kami pernah mengambil hak orang lain dengan tangan ini. Kau berikan kepada kami kaki yang dengannya kami bisa melangkah. Namun kami pernah gunakan kaki ini untuk melangkah ke tempat-tempat yang haram. Kau berikan kepada kami perut yang dengannya kami mengisi makanan di dalamnya. Namun kami pernah isi perut ini dengan makanan-makanan yang syubhat, bahkan makanan-makanan yang haram. Kau berikan kepada kami hati yang dengannya kami bisa berpikir. Namun kami, dalam hati kami masih ada keraguan kepadamu ya Allah. Masih ada perasaan riya, senang ketika disanjung oleh orang lain. Masih ada perasaan takabur, sombong. Enggak senang ketika kami tidak mendapatkan panggung. Enggak senang ketika kami tidak dihormati oleh orang lain. Masih ada perasaan suudon kepada orang lain ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, di pagi hari ini ya Allah, di bulan Ramadan ini, dengan kemuliaan bulan Ramadan, dengan kemuliaan majlis taklim ini ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jangan kau keluarkan kami dari tempat ini, kecuali kau ampunkan semua dosa-dosa kami ya Allah. Kami bertaubat kepadamu ya Allah, ampuni semua dosa kami ya Allah, ampuni semua dosa kami ya Allah, karena seandainya engkau tidak mengampuni dosa kami, kepada siapa kami mau mohon ampunan ya Allah? Seandainya engkau tidak menolong kami, kepada siapa kami mohon pertolongan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni juga dosa kedua orang tua kami ya Allah. Terutama ibu kami ya Allah. Ibu kami yang telah mengandung kami selama 9 bulan lamanya. Susah payah ibu kami ya Allah. Beliau yang telah melahirkan kami. Berjuang melahirkan kami, berdarah-darah dalam rangka melahirkan kami. Menjerit, menangis ketika melahirkan kami ya Allah. Beliau yang telah menyusui kami. Beliau yang menina bobokan kami, beliau yang mengasuh kami, beliau yang membesarkan kami, Bapak kami yang telah peras keringat banting tulang untuk membiayai kami, menghidupi kami, mendidik kami. Kini mereka sudah tua renta ya Allah, kini mereka sudah lemah ya Allah. Bahkan ada di antara orang tua kami yang kini jasadnya sudah tertanam di dalam tanah ya Allah. Sementara kami tidak tahu apakah mereka sudah ridho apa belum kepada kami ya Allah. Kami belum bisa membahagiakan mereka. Kamu belum bisa untuk membuat mereka tersenyum. Kami belum bisa berbakti dengan sebenar-benarnya kepada mereka. Bahkan kami pernah mengecewakan mereka. Bahkan kami pernah menyakiti mereka.
Kami pernah melawan kepada mereka, bahkan kami pernah membentak kepada mereka, ya Allah. Yang mana itu kedoliman yang sangat besar, ya Allah. Oleh karena itu, ya Allah, di bulan Ramadan ini, ya Allah, kami mohon kepadamu, ampuni semua dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Sayangi mereka, ya Allah, karena sungguh kami sayang kepada mereka, ya Allah. Jangan kau siksa mereka, ya Allah, dengan kealfaannya, ya Allah. Karena mereka adalah orang-orang yang tulus menyayangi kami, bahkan melebihi diri mereka sendiri, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau berikan kepada kami, anak dan keturunan kami. Mereka adalah pelita hati kami. Mereka adalah harapan hidup kami. Mereka adalah mutiara bagi kami, ya Allah. Kami titipkan kepadamu. Jaga, lindungi mereka, ya Allah. Jaga, lindungi mereka, ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang soleh dan solihah. Jadikan mereka anak-anak yang terjaga dari hal-hal yang haram. Jadikan mereka anak-anak yang senantiasa melaksanakan kebaikan-kebaikan amal soleh dan bermanfaat untuk orang lain, ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang berbakti kepada orang tua, sayang kepada orang tua, membahagiakan orang tua di dunia dan di surga nanti. Jadikan mereka anak-anak yang kelak memberikan mahkota di surga untuk kami kedua orang tuanya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami dalam keadaan taat kepadamu. Kabulkan doa dan permohonan kami. Cukupi semua hajat-hajat kami. Mudahkan semua urusan kami. Tutup semua aib-aib kami. Lunasi semua hutang-hutang kami. Anugerahkan kepada kami istiqomah dalam ibadah. Dan tutuplah usia kami dengan husnul khotimah. Ketika kami sakaratul maut, ketika tangan kami sudah tidak bisa bergerak, ketika kaki sudah kaku, ketika mata sulit untuk terbuka, saat itu anak-anak kami sedang dekat di dekat telinga kami. Mereka sedang menalkin kami. Mereka sedang mengatakan, "Ma, bacalah la ilaha illallah. Bacalah la ilaha illallah." Mudahkan kami saat itu, ya Allah. Ketika lidah kami sudah keluh, mudahkan kami untuk bisa mengucapkan kalimat terakhir. Kalimat thayyibah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami husnul khatimah, ya Allah. Anugerahkan kepada kami husnul khatimah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Nashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.